It's not hard for them to figure out the way you show Jesus. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari Grup Besar 1, Kelompok Obat Aspirin, akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami. Pada saat ini, saya akan menjelaskan tentang definisi atau pengertian dari obat aspirin. Nah, pertama, apakah aspirin itu? Aspirin adalah asam asetilasitat yang mempunyai sifat antipiretik, anti radang, dan antikoagulan. Dan biasanya obat aspirin ini digunakan sebagai obat sakit gigi dan obat pusing. Obat aspirin juga merupakan golongan obat antiinflamasi non-steroid yang memiliki efek analgesik, antipiretik, serta antiinflamasi. Selanjutnya, obat aspirin memiliki nama generik yaitu acetosal dan nama patennya yaitu Naspro. Pada slide ini terdapat contoh obat aspirin dengan golongan obat keras, yaitu yang pertama ada ATP dan COS atau adenosine tripod, dan yang kedua ada astalipid atau atorvastatin, dan yang ketiga ada ascarida atau disebut dengan acetosal enteric cotae. Berikut contoh obat aspirin golongan obat bebas terbatas. Yang pertama ada Anafen, yang kedua ada Bufec atau Ibuprofen, yang ketiga ada Bromica atau Bromoxin HCl. Baik, pada slide ini terdapat contoh obat aspirin dengan golongan obat bebas. Yang pertama ada Aspilet, yang kedua Naspro, dan yang ketiga ada aspirin. Dapat dilihat di slide ini. Golongan dan klasifikasi dari obat aspirin. Golongan dari obat aspirin adalah obat antiinflamasi non-steroid AINS, dan klasifikasinya adalah obat steroidal antiinflamasi drugs NSAID, antikoagulans, antiplateles, dan fibrinolitik atau trombolitik. Indikasi dan kontraindikasi dari obat aspirin adalah: indikasinya adalah sebagai penanganan sekunder pada pasien dengan penyakit kardiovaskuler dalam pencegahan terjadinya kardiovaskuler mayor. Dan indikasinya ada dua, yaitu oral dan rektal. Untuk oral sendiri ada iskemik akut, stroke, angina pectoris, infark miokard, nyeri ringan sampai dengan sedang, dan lain-lainnya. Dan untuk rektal sendiri ada demam, nyeri ringan sampai dengan sedang, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Untuk kontraindikasi dari penggunaan aspirin adalah aspirin tidak direkomendasikan untuk anak-anak di bawah 12 tahun karena risiko terjadinya sindrom Mareye yang ditandai dengan ensefalopati non-inflamatorik akut dan hepatopati berat. Sindrom ini lebih sering terjadi setelah infeksi virus, terutama varicella dan influenza. Maka dari itu, aspirin tidak diperkenankan sebagai terapi obat gejala mirip flu pada anak-anak. Aspirin juga dikontraindikasikan pada ulkus lambung, hemofilia, dan penderita gout karena dosis kecilnya dapat meningkatkan asam urat. Kontraindikasi lainnya adalah asma, penyakit alergi, dan pasien dengan kelainan ginjal atau hepar. Efek samping dari penggunaan obat aspirin ada 5, yaitu yang pertama gangguan pada saluran pernapasan, vertigo, nyeri lambung atau mas serta pendarahan, reaksi alergi atau gangguan kulit seperti ruam, dermatitis, dan urtikaria, dan kerusakan pada gastrointestinal serta mukosa pada rongga mulut. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai farmakodinamik aspirin. Jadi, bagaimana sih aspirin ini mempengaruhi tubuh kita? Ada 4 cara. Yang pertama adalah absorpsi. Nah, aspirin dengan cepat diabsorpsi dari saluran pencernaan dan kemudian dihidrolisis menjadi asam salisilat. Dengan kadar puncak asam salisilatnya yang dalam plasma tercapai dalam 1-2 jam. Sediaan tablet salut selaput ini menunjukkan kecepatan absorpsi yang bervariasi, di mana konsentrasi puncak dalam plasma tercapai dalam 4-6 jam setelah pemberian. Namun, onset ini dapat tertunda sampai 8-12 jam pada dosis yang tinggi. Kecepatan absorpsi ini dipengaruhi oleh bentuk sediaan, ada tidaknya makanan dalam lambung, tingkat keasaman lambung, dan faktor fisiologis lainnya. Kemudian yang kedua adalah distribusi.
Sebanyak 80-90% salisilat ini terikat dengan protein plasma, terutama albumin. Salisilat ini dapat didistribusikan ke hampir seluruh cairan tubuh dan jaringan, serta mudah melalui sawar darah plasenta sehingga dapat masuk ke dalam sirkulasi darah janin. Pada dosis rendah, 90% salisilat ini terikat oleh albumin. Namun pada dosis yang tinggi, hanya 75% salisilat yang terikat oleh albumin. Nah, selanjutnya adalah metabolisme. Jadi, asam salisilat ini waktu paruh dalam plasma dalam dosis terapeutik menjadi 2-4,5 jam. Namun dalam dosis yang berlebihan atau overdosis, waktu ini dapat menjadi lebih panjang, antara 18-36 jam. Jadi dapat dikatakan bahwa waktu paruh asam salisilat ini terkait dengan dosis. Semakin tinggi dosis aspirin yang diminum, maka waktu paruh asam salisilat ini juga semakin panjang. Kira-kira 80% asam salisilat dosis kecil akan dimetabolisir di hepar, kemudian dikonjugasikan dengan glisin membentuk asam salisil urat, dan dengan asam glukuronat membentuk asam salisil glukuronat dan salisil fenolat glukuronat. Nah, sebagian kecil dihidrolisasi menjadi asam gantisate. Contohnya, pada orang dewasa normal, saturasi kinetik salisilat terjadi pada pemberian aspirin dengan dosis 1-2 gram. Kemudian yang terakhir adalah ekskresi. Jadi, ekskresi asam salisilat melalui ginjal sebesar 5,6-35,6%. Salisilat diekskresikan ke dalam urin melalui proses filtrasi glomeruler dan eksekresi aktif tubulus. Ekskresi salisilat dalam urin adalah dalam bentuk asam salisilat bebas yaitu 10%, kemudian asam salisil urat 75%, dan fenolat salisilat 10%, kemudian asil glukuronat 5%, dan asam gantisat 1%. Kita akan bahas mengenai farmakokinetik, yaitu bagaimana sih tubuh kita ini bereaksi terhadap aspirin. Jadi aspirin dimulai farmakokinetiknya dimulai ketika melalui absorpsi hingga eliminasi serta bergantung pada jenis sediaan obat dan cara pemberiannya. Nah, aspirin sediaan tablet dapat diserap dengan sangat cepat di lambung dan duodenum, sedangkan tablet extended release diserap lebih lambat dan tergantung adanya makanan serta pH gaster. Kemudian bioavailabilitas aspirin adalah 50-75%. Nah, volume distribusi aspirin sekitar 170 ml per kilo berat badan. Aspirin juga banyak terdistribusi pada jaringan. Nah, pada konsentrasi rendah, sekitar 90% aspirin terikat di albumin. Semakin tinggi konsentrasi aspirin, proporsi yang berikatan dengan protein juga semakin rendah. Begitu pula pada kasus efisiensi rental dan kehamilan. Kemudian metabolisme aspirin berlangsung hampir segera setelah mengkonsumsi aspirin. Jadi utamanya dihidrolisis menjadi salisilat oleh enzim esterase yang terdapat di mukosa saluran cerna, eritrosit, cairan sinovial, dan plasma darah. Hasil hidrolisis kemudian berikatan dengan glisin menjadi salisil urik asid. Nah, waktu paruh aspirin adalah 15-20 menit. Sedangkan waktu paruh salisilat akan lebih lama sesuai dengan dosis pemberian. Pada dosis 300-650 mg, waktu paruh berkisar 3 jam. Sedangkan pada dosis 1 gram, waktu paruh adalah 5 jam. Dan 2 gram, waktu paruhnya 9 jam. Nah, eliminasi aspirin utamanya melalui urin, 75% dalam bentuk salisilurik asid dan 10% dalam bentuk asam salisilat. Saya akan menjelaskan tentang dosis pemakan obat aspirin melalui mulut 325-650 mg 4 kali sehari untuk sakit kepala, pegal, dan nyeri otot, 1 gram 4-6 kali per hari untuk inflamasi. Untuk lebih jelas bisa lihat pada tabel berikut ini. Menjelaskan tentang cara penggunaan obat aspirin.
Untuk obat aspirin bisa digunakan melalui oral atau mulut dan bisa digunakan melalui rektal. Nursing consideration, yang pertama, pastikan selalu membaca aturan pakai. Yang kedua, konsumsi obat dalam keadaan utuh setelah makan dengan air putih. Tunggu 10 menit setelah meminum obat, jangan langsung berbaring. Jika lupa mengkonsumsi aspirin, segera minum apabila jadwal belum terlalu dekat. Namun, bila sudah dekat, abaikan dosis yang terlewat. Simpan obat di tempat kering dengan suhu kamar. Lalu pada perawat harus melihat ringkasan karakteristik obat, kaji obat lain untuk kemungkinan interaksi, terutama warfarin, kaji nyeri atau periksa 1 jam sebelum atau setelah pengobatan. Ketahuilah bahwa aspirin adalah unsur umum dari berbagai obat yang dijual bebas. Untuk pasien yang telah menjalani operasi mulut atau oksigen dalam 7 hari terakhir, hindari tablet aspirin yang dapat dikunyah. Dalam terapi jangka panjang, monitor fungsi ginjal dan hati serta ototoksisitas. Yang terakhir, segera hubungi dokter jika terjadi iritasi lambung. Selanjutnya adalah indeks keamanan kehamilan. Pada kategori C merupakan obat yang dapat memberi pengaruh buruk pada janin. Contohnya, fenotiazin, rifampicin, dan aspirin. Pada kategori D, ada bukti positif mengenai risiko terhadap janin manusia, tetapi besarnya manfaat yang diperoleh mungkin lebih besar dari risikonya. Misalnya, untuk mengatasi situasi yang mengancam jiwa. Penggunaan pada kehamilan. Aspirin pada kehamilan hanya boleh digunakan atas instruksi dokter sesuai indikasi. Yang terakhir, tindakan pencegahan. Khusus pasien dengan dispepsia, asma, gangguan alergi, anemia, dehidrasi, menorragia, hipertensi, kekurangan G6PD, tirotoksikosis, pasien menjalani prosedur bedah, gangguan hepatik dan ginjal sedang, juga kehamilan. Baik, berikut daftar pustaka atau daftar referensi yang kami gunakan untuk menyusun materi ini. Itulah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Figure out the way you show Jesus. You know love is what they heard, and you didn't even say a word. Ain't it funny, that's the way it works. So when you know Jesus.